Jadi semua rumusan yang terkait dengan penyelenggaraan satu sistem pendidikan, ya itu ada proses politiknya. Ya. Apakah semua orang senang ya, dengan rumusan tujuan pendidikan nasional? Enggak. Yang senang adalah orang-orang yang berhasil memperjuangkannya. Orang yang tidak memperjuangkannya pasti dia nggak senang. Tapi kenapa rumusan tujuan itu disahkan? Ya karena orang-orang yang eh, mengusulkannya itu memiliki dukungan politik yang lebih besar. Ya, kalau mereka tidak punya dukungan politik, nggak mungkin ya ide mereka yang masuk di dalam rumusan tujuan pendidikan nasional itu. Ya. Jadi itulah cara melihat satu fakta atau satu persoalan itu dengan kacamata politik pendidikan. Jadi kita tidak terima begitu saja. Jadi kita mempertanyakan ini 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 kapan ini terjadi? Siapa yang terlibat? Bagaimana caranya? Ya apa sebenarnya inti atau nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang terdapat di dalam rumusan-rumusan tersebut. Itu kita ambil contoh saja rumusan tujuan pendidikan nasional. Kan kalau kita baca itu panjang sekali. Ya, itu seperti isi khutbah itu rumusan pendidikan nasional kita itu. Nggak ada yang hafal itu, ya kan? Terlalu panjang rumusan pendidikan nasional kita. Ya, tapi yang jelas ya ada diksi-diksi khusus yang masuk ke sana itu yang eh, melalui proses perdebatan dan perjuangan yang panjang. Nah, untuk slide yang pertama ini, silakan kalau ada apa namanya pertanyaan atau masukan atau sharing, ya. Sebelum saya masuk ke slide kedua, ya. Silakan. Silakan kawan-kawan. Ada yang perlu ditanggapi terkait dengan hubungan antara produk pendidikan dan capaian goals-nya adalah capaian ataupun output pendidikan. Dalam ruang lingkup politik pendidikan ya. Pak Diki, Pak Ali Akbar. Ya Pak, untuk Pak Pak Ali, silakan Pak Ali. Pak Ali Akbar silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Ya, Ini kami bisa berjumpa dengan Prof walau lewat Zoom. ya. Sedikit Prof menanggapi dan bertanya, Ya. Prof. Nanti Prof dalam penentuan arah pendidikan, kebijakan pendidikan, Ya. sebagai warga yang memperhatikan pendidikan harus betul-betul memilih wakil kita di pusat gitu ya Prof ya, karena yang menentukan pendidikan terkadang Prof yang menjadi perwakilan kita di daerah atau mungkin di provinsi berdasarkan untuk yang dipilih di DPR. Kalau kita perhatikan background-nya tidak lebih hukumnya ke usaha, pengusaha. Jadi bagaimana sikap kita yang di daerah ini kita memperbankan pendidikan ini untuk memilih wakil kita itu, sementara sekiranya pun ada wakil yang dipilih
untuk DPR, untuk pusat, itu terkadang tidak seakidah dengan kita, namun dia berhati pendidik. Iya. Jadi ada wakil yang misalnya dari dia bukan di bidang pendidikan. Gimana sikap kita, Dok, sebagai pemerhati pendidikan yang di daerah ini untuk memilih lebih tepat wakil kita di pusat? Itu, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Sebelum saya komentari, mungkin ada temannya yang bisa menjawab. Ada yang bisa Silakan, Bu merespon Arinivi. pertanyaan Atau Pak Sapniam. tersebut? Ya. Intinya coba diulangi lagi Pak Ali Akbar biar bisa mungkin saya tambahkan. Beliau ngomong Dewan Perwakilan Rakyat nih, yang tidak, Ya. yang memang kompetensinya tidak terwakilkan sebagai orang yang mewakili pendidikan lah seperti itu, atau latar belakangnya tidak menguasai ya dunia pendidikan. Menurut saya sih seperti itu. Ini yang permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dari awal-awal kuliah nih sebenarnya. Baik, mungkin di sini saya mencoba untuk saling tukar pikiran ya. Saya juga merasakan itu di kala kita dijumpakan kepada sama halnya dengan kemarin 2 hari yang lalu anggota DPR RI Dapil Aceh, tapi dia di Komisi 3. Tentang apa itu Komisi 3? Hukum di membidangi kepolisian, kejaksaan, Kemenkumham, Mahkamah Agung dan lain-lain sebagainya, Prof. Ya. Nah, namun ada bahasa di sini di bahasa politik itu ada koalisi. Nah, di sini ada bidang-bidang yang memang bisa dia sondingkan kepada dia ini partai dari karena kita di sini untuk belajar Partai Demokrat. Nah, kami menyampaikan harapan-harapan itu dia terima. Namun bukan dia yang menentukan kelak gitu. Dia menyampaikan kepada rekan dia yang ada di komisi lain, yang komisi membidangi pendidikan itu. Artinya apa? Saya boleh tarik ke belakang. Di saat Indonesia ini kita ada dapil-dapil itu, Prof, kawan-kawan sekalian. Kita memang dipilih oleh rakyat dapil kita. Namun di saat kita duduk di lembaga legislatif tersebut, namun wilayah tersebut. Contoh, saya kelak menjadi anggota DPR RI dari dapil Aceh. Di saat saya duduk di Parlemen Jakarta di Senayan, saya milik seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai ke Papua, 35 provinsi tersebut. Nah, rasa keterwakilan, nah itu di bidang komisi saya, apa itu? Pendidikankah? Nah, memang harus ada keterkaitan antara komisi dan komisi. Nah, kita makanya di sini harus berupaya ya, Prof. Contoh dari saya dari partai saya, Partai Golkar, berupaya untuk sebanyak mungkin mendapatkan kursi. Artinya apa? Dengan banyaknya mendapatkan kursi, kita tentu mendapatkan porsi-porsi tersebut, baik itu di komisi, misalnya di fraksi membidangi komisi 3. Ada rekan saya di sana Partai Golkar, komisi 1 ada partai saya di sana. Nah, artinya bisa kita sondingkan. Nah, namun harus perlu kita sadari, setelah saya melihat sejauh ini saya berpolitik, ada terjadi hal-hal, bukan saya katakan penyimpangan, ada peluang penyimpangan atas segalanya itu. Nah, kenapa mereka berangan-angan proyek dari harapan, dari bahasanya ada dulu aspirasi, mungkin sekarang pokir.
Pokir di tingkat DPRK saja di daerah saya di Subul Salam itu setingkat anggota DPR-nya saja, anggota DPRK saya pokir 1 tahun itu 1 miliar. Nah, itu beda halnya dengan ketua komisi lagi. Beda halnya dengan wakil ketua DPR-nya, artinya maksudnya pimpinan di sini. Nah, bertolak belakang dengan pengetahuan kita yang sebagai rakyat jelata yang hanya memilih. Memilih di sini, kita harapan, terkadang jujur kita katakan, wakil rakyat, wakil saya yang duduk di parlemen tersebut, semoga kelak di saat duduk mampu memberikan baik itu pembangunan, baik itu kemaslahatan umat. Namun apa yang terjadi? Yang kita lihat sekarang banyak terjerat kasus-kasus. Nah, intinya apa? Pendidikan itu perlu, ya. Pendidikan perlu. Artinya bagaimana mensejajarkan, ya sudah jelas pasti. Dapil saya contoh misal di dapil Aceh sudah barang tentu pokir-pokir saya atau aspirasi-aspirasi saya sudah jelas barang tentu banyak yang saya salurkan ke dapil saya. Perlu digarisbawahi, saya katakan di awal tadi, di saat kita duduk di parlemen, kita bukan milik dapil kita, namun milik dari keseluruhannya gitu. Nah, seperti pertanyaan Pak Ali Akbar tadi, itu intinya Pak Ali Akbar, ada koalisi-koalisi kita. Karena kita harus berkoalisi. Nah, pun saya lihat sekarang permainan dengan tanda kutip, oposisi pun mereka bisa bermain. Jangankan koalisi, karena ada deal-deal gitu. Jadi untuk peluang-peluang itu saya rasa, makanya terkadang untuk pendidikan kita, mungkin saya sedikit bercerita ke luar negeri, ponakan saya sekarang berada di Jepang. Di Jepang itu sampai cara pikirnya, saya tanya, Fatan, apakah di Jepang itu mereka menanyakan, pernah kamu tanyakan nggak, kalian pernah jajah Indonesia loh gitu. Baik Pak Sapnial. Oke. Jangan dipotong dulu dia, Bapak itu. Kan. Lagi semangat itu nampaknya. Iya. mungkin Lanjut. Saya tuan Pak Sapnial, karena ini disimpulkan aja Pak Sapnial ya. Disimpulkan aja kira-kira apa yang. Tansa juga mau bicara. Silakan Pak Sapnial, lanjut Pak Sapnial. Nah, kesimpulan dari itu semua, kita ada harus rentetan dari bawah untuk menjadikan, menggabungkan persepsi dengan koalisi-koalisi kita. Terserah dia dari latar belakang apa gitu. Karena hampir semua, contoh saya katakan yang skop kecil DPRK di daerah saya itu, mereka hanya mengandalkan duduk di sana, hanya mengandalkan uang. Menghabiskan dana hampir 1 miliar lebih, tamatan SMA gitu. Sementara saat mereka nanti melaksanakan, contoh saya katakan sidang komisi, yang mereka hadapi kepala dinas yang memiliki S2. Kontradiktif. Seorang anggota legislatif tamatan SMA. Nah, tidak dapat. Nah, maka itu tadi negara kita ini kan syaratnya pun saya rasa terlalu mudah. Untuk menjadi anggota legislatif itu harus tamatan SMA, terlalu keilmuannya terlalu rendah gitu. Saya rasa mungkin itu aja, mungkin ada tambahan dari kawan-kawan. Masih ada mungkin satu lagi ya yang bisa merespon pertanyaan dari Ali Akbar Siregar tadi. Baik, Bu Tansyah, sebelum kata Pak Prof tadi, sebelum kita masuk ke slide selanjutnya, ada yang ingin Ibu sampaikan? Bu Fauziah Tansyah. Oh, sudah lanjut katanya Pak Prof. Lanjut Pak Dika. Oh, Kita lanjut ke ada lagi? Ya. Jadi sebenarnya bukan hanya politisi ya, kita semua itu harus paham ya betapa pentingnya pendidikan itu
untuk kehidupan kita ya sehari-hari. Ya. Itu sebabnya kenapa UNESCO itu menetapkan ya bahwa pendidikan itu adalah salah satu hak asasi manusia. Ya. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa dipilih, tapi itu sesuatu hak yang melekat. Ya. Jadi siapapun berkuasa, dimanapun dia berkuasa, itu kalau dia tidak serius ya memperhatikan kebutuhan pendidikan masyarakat, itu dia melanggar hak asasi. Jadi kalau kita kehabisan pangan misalnya, itu rakyat akan kelaparan ya, mungkin fisiknya yang kurus ya. Tapi kalau pendidikannya tidak terurus, itu rakyatnya mungkin badannya gemuk-gemuk ya, tetapi ya pikirannya picik ya, kalau tidak terdidik. Nah, jadi tidak ada bangsa yang bisa maju, bisa hebat itu kalau rakyatnya itu tidak terdidik. Itu sebabnya kenapa di UNESCO itu kan dibuat satu konsep ya, misalnya ada education for all ya. Pendidikan itu adalah untuk semua, tanpa terkecuali, nggak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan. Ya, siapapun ya, apapun latar belakang suku ekonominya itu harus tersentuh oleh pendidikan. Jadi kalau Anda jadi orang parpol, ya Anda penting ini dipahami. Soalnya jangan main-main, yang namanya bupati, gubernur, jangan main-main. Jadi nggak bisa pendidikan itu misalnya alasan-alasan dana tidak ada, nggak bisa. Ya, tunda dulu bangun jembatan. Ya, kalau ada sekolah yang roboh, prioritaskan itu. Kalau kita paham, ya betapa pentingnya pendidikan. Ya. Kemudian ya misalnya walaupun ini sebenarnya meniru prinsip di dalam Islam, itu ada namanya lifelong education ya, pendidikan seumur hidup. Ya kalau dalam Islam ya kita sudah inilah hadis yang populer ya. Utrumul ilma minal mahdi ilallah. Ya kan dalam Islam tuh menuntut ilmu itu dari buayan hingga ke nanas. Jadi kalau kita nih, kalau makanya dalam 10 tahun terakhir kan pemerintah pusat juga mewajibkan adanya misalnya TK itu di desa-desa itu harus ada TK. Nah kalau di generasi kita dulu, saya dulu baru yang namanya baru mendapat pendidikan dari pemerintah itu ya setelah usia 6 tahun, usia 7 tahun. Ya kan? Nah, mestinya pemerintah itu dari anak usia 0 sampai 7 tahun sebelum masuk SD itu sudah dapat pendidikan. Karena pendidikan itu dari buayan sampai ke liang lahat. Lalu ya kalau kita sudah orang yang sudah berusia 50, 60, 70 tahun, adakah diperhatikan pendidikannya? Kan nggak ada. Ini kalau di negara-negara barat itu ada orang, ada nenek-nenek udah tua itu dia masih bisa belajar, masih bisa ke kampus. Jadi nggak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan. Kalau kita ini kan dibatasi usia. Nah, mengapa? Ya karena kita persepsi kita tentang pendidikan tuh ya mungkin masih perlu diluruskan. Jadi tidak akan ada pejabat atau siapapun itu yang tega ya pernah berkelit atau membuat alasan untuk tidak memprioritaskan pendidikan. Kalau dia paham betapa penting pendidikan ya bagi satu masyarakat. Ya ada di dunia ini masyarakat tuh yang maju kalau pendidikannya tidak bagus. Nggak ada. Ya, itu saja rumus.
bahwa kita perlu bangun jalan itu betul, tapi walaupun jalannya bagus, kalau masyarakatnya tidak terdidik, itu pun nggak ada gunanya. Nah, makanya para politisi itu harus all out berjuang. Ya. Urusan pendidikan itu, kalau Anda ingin memiliki legacy, ya, mewariskan sesuatu kepada masyarakat, ya itu bukan bagi-bagi amplop. Ya, kalau ingin mewariskan sesuatu, berjuanglah untuk pendidikan. Terserah mau di komisi apa. Kan pada akhirnya itu kan yang akan menentukan itu kan rapat paripurna kan. Ya, terserah dimanapun kita komisi kita, tapi nggak boleh ya. Jadi jangan, oh saya di komisi hukum saya nggak ada urusan, nggak bisa. Ya, pendidikan itu ada hak asasi, dia lintas fraksi, lintas komisi, jadi nggak ada gunanya kita bicara pembangunan ekonomi kalau masyarakatnya tidak terdidik. Nggak ada bicara gunanya kita bicara demokratisasi kalau masyarakatnya tidak terdidik. Nah, itu yang menyebabkan demokrasi menjadi demokrasi. Ya. Itu kenapa? Karena demokrasi tidak ditopang oleh tingkat pendidikan yang baik. Kenapa demokrasi kita menjadi politik wani piro? Ya? Karena demokrasi kita tidak ditopang oleh perbaikan ekonomi, perbaikan kesejahteraan. Jadi berbagai aspek kehidupan itu satu sama lain saling mempengaruhi. Nah, jadi dengan pemahaman seperti ini, itu sebenarnya kita ingin mengingatkan kita semua, ya apapun posisi kita, ya kalau kita sebagai orang tua itu jangan main-main dengan pendidikan anak kita. Nggak ada gunanya Anda pakai mobil bagus, punya rumah mewah, kalau anak-anak tidak terdidik dengan baik. Wah, saya punya kebun sawit, Pak, banyak. Tapi anaknya asal-asalan sekolahnya. Pokoknya yang pentingnya ulah, nggak usah sekolah yang mahal-mahal. Ya. Jadi kalau orang tua paham betapa pentingnya pendidikan anak itu ya prioritas. Ya, tentu kita kalau sebagai politisi juga seperti itu. Yang pertama yang harus kita plototin itu ya bukan berapa uang reses kita, ya berapa gaji kita, ya plototin ini kebijakan pendidikan di kabupaten ini, di provinsi ini seperti apa sih? Apa yang sekarang ingin dibenahi dari sektor pendidikan? Kalau itu butuh dana, maka kita harus perjuangkan. Ini harus ada dananya. Selama satu masyarakat menomorduakan pendidikan, ya, masyarakat tersebut nggak akan maju. Inilah yang terjadi dengan kita, bangsa Indonesia. Ya. Kita berpikir, ya kalau kita punya, ya kadang-kadang sekolah-sekolah kita kalau gedungnya bagus itu maka akan maju. Ya memang lembaga pendidikan itu perlu ada gedung yang layak, tapi pada akhirnya kualitas pendidikannya. Kita memang perlu jalan tol, ya, perlu mall, ya betul. Tapi kalau pendidikan tidak kita benahi, semua itu hanya akan sia-sia saja. Tidak akan menghantarkan masyarakat kita pada kemajuan. Nah, kalau para elit itu tidak punya persepsi dan keyakinan seperti itu, ya, belum memahami, meyakini betapa pentingnya pendidikan untuk memajukan satu daerah, wah itu daerah itu akan bermasalah. Akan bermasalah. Jadi itu yang kita harapkan ya, dari kajian politik pendidikan. Kita tuh
nggak main-main. Jadi urusan pendidikan itu bukan soal urusan bisa mendaftar atau tidak. Nah, ini persoalan masa depan. Ya, persoalan masa depan masyarakat kita, bangsa kita, umat kita. Oke? Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Sebelum kita lanjut. Ya. Ada yang lain, Pak Azwar? Terima kasih Pak Diki, izin Pak Prof. Pak Andika, Pak Andika, bukan Pak Diki. Oh ya Pak Andika, mohon maaf. Jadi kalau saya melihat Pak Prof kan, demokrasi kita sekarang ini mulai kurang bagus karena prosesnya itu sering diwarnai dengan perbuatan-perbuatan yang kurang bagus. Jadi yang membuat proses itu terjadi kurang bagus ya semua sebetulnya karena maksimal atau belum 100% sesuai dengan diharapkan, sehingga masih ada terjadi praktek-praktek seperti praktek politik uang. Kadang-kadang secara teoritis atau dalam tataran teori orang mengatakan politik uang itu dilarang segala macam, tapi di tengah-tengah masyarakat itu sulit rasanya kita terapkan gitu, karena langsung mendapat resistensi secara langsung. Maka salah satu upaya saya kira ada pendidikan politik bagi semua pihak, terutama orang-orang yang memiliki kualifikasi atau stakeholder juga, yang memiliki konstituen juga, termasuk orang-orang yang memiliki pengikut, orang-orang yang memiliki massa, itu untuk mengingatkan masanya agar tidak terstimulasi dengan uang yang selama 5 tahun itu belum tentu bisa menggantikan uang yang diberikan itu sesuai dengan yang dijanjikan gitu. Kemudian yang lain, kalau menurut pandangan kami, menurut pandangan saya, akar masalahnya juga perlu diurai. Di mana awalnya gitu, ujung pangkalnya, supaya tidak menjadi lingkaran yang terus supaya tidak jadi garis bulat yang tidak ketahuan di mana ujung pangkalnya. Misalnya dalam hal politik uang lah, apakah ini dimulai gara-gara calegnya menjanjikan sesuatu, atau dimulai karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap calon yang mencalonkan diri, atau justru ada unsur lain, misalnya kurang percayaan kepada penyelenggara yang dikhawatirkan akan bermain dalam hal proses politik praktis lah, dalam hal contohnya ya politik praktis ya, pemilihan anggota DPRK, DPR provinsi, DPR RI, atau mungkin DPD, pilihan presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati. Nah, saya kira ini dua hal ini perlu juga mungkin kita pikir-pikirkanlah di tengah masyarakat, supaya ini sebentar lagi kan mau pemilu, apalagi sekarang sudah masuk tahapan. Sekarang ini kalau di tahapan pemilu 2024, sekarang yang sedang berlangsung adalah proses penyusunan daftar pemilih. Kalau kemarin proses pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Peserta pemilu sudah, kemarin partai-partai sudah ditetapkan 14 Februari Desember 2022. Kemudian sekarang tahapan yang sedang berlangsung adalah proses pendaftaran dan verifikasi perbaikan kedua calon perseorangan DPD RI. Nah, satu lagi penyusunan daftar pemilih. Jadi yang sedang berlangsung ada dua, pertama DPD RI, yang kedua penyusunan daftar pemilih. Nah, di sini sebetulnya untuk supaya proses ini bisa berjalan dengan baik, perlu peran masyarakat secara masif, secara maksimal. Jangan-jangan ya, ketika terjadi masalah, masyarakat kita komplain, masyarakat kita protes, padahal ketika proses itu berjalan, masyarakat semacam apatis, tidak peduli. Jangankan kita katakan untuk terlibat mengawasi misalnya, ataupun terlibat memperhatikan prosesnya, untuk mengecek nama dia dan keluarga dia apakah masuk sebagai pemilih saja, kadang masyarakat enggan. Apakah nama dia sudah ada dalam daftar pemilih, apakah nama keluarga dia tidak dicatut oleh salah satu partai atau salah satu calon perseorangan,
itu kadang masyarakat tidak mau ambil pusing gitu. Nanti ketika ada masalah barulah ribut. Kenapa si Fulan masih ikut dalam daftar pemilih padahal dia sudah meninggal? Atau sebaliknya, kenapa anak saya tidak ikut dalam daftar pemilih padahal anak saya sudah berusia 17 tahun? Nah, hal-hal seperti ini saya kira perlu dikampanyekan secara masif, perlu kita dakwahkan lah kira-kira seperti itu ya, kita sebarkan supaya menjadi perhatian semua pihak. Semakin sering kita perhatikan, semakin sering kita sebar-sebarkan, maka semakin lemahlah niat-niat untuk, semakin tertutuplah kemungkinan untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk itu. Semakin sering kita sebarkan kebaikan ataupun kita sampaikan kebaikan, maka semakin sedikit pula lah saya kira diingat orang keburukan itu. Saya kira demikian, izin Pak Prof. Terima kasih Pak Andika. Saya kembalikan. Ya, jadi memang Terima kasih Pak Diki. Saya kembalikan pada Pak Prof. Silakan Pak Prof. ya Azwar Pak Andika, bukan Pak Diki. Pak Azwar. Terima kasih Pak Azwar. Terima kasih. Hati-hati di mobil Pak Azwar. Hati-hati. jadi ya sebenarnya kalau kita lihat akar persoalan ya secara lebih mendasar ya. Ya kalau di permukaan kan ya seolah-olah masyarakat kita ini nggak bisa diatur, nggak bisa dididik, nggak bisa dibina. Akar dari persoalan ini adalah kualitas pendidikan masyarakat kita. Ya, kenapa masyarakat kita bisa disogok dengan 50.000, 100.000? Kenapa? Karena mereka miskin. Ya. Kalau seperti kalian ini kan nggak mungkin kalian mau kan dikasih 500.000 juga diajak panas-panasan di lapangan kan. Kalian mikir dulu kan. Tapi masyarakat kita yang income-nya per hari kurang dari 50.000 itu banyak sekali. Dan kalau ada yang menawarkan uang 50.000 plus kaos plus nasi bungkus, itu banyak yang mau. Mengapa? Karena yang mereka miskin. Nah, kenapa masyarakat kita miskin? Ini karena tingkat pendidikannya rendah. Kualitas pendidikannya rendah. Kan untuk bisa, sehingga pekerjaannya kan nggak bagus. Untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus, ya, yang gajinya agak besar, itu kan perlu kualitas. Ya kita ini jangankan yang tidak saja, yang sarjana pun itu kadang-kadang banyak yang jadi buruh bangunan gitu. Kenapa? Ya karena kesarjanaannya itu ya mungkin tidak menginspirasi dia untuk melakukan satu pekerjaan yang lain. Kita ini kan ujung-ujungnya puncak dari kesuksesan itu kan kalau jadi PNS kan. Jadi kalau masyarakat kita ini pendidikannya baik, maka mereka bisa bekerja lebih baik. Kalau mereka bisa bekerja lebih baik, insya Allah income-nya lebih baik. Kalau income-nya lebih baik, mereka tidak gampang diiming-imingi dengan uang. Ya. Nah, apakah ada negara yang tidak ada orang miskinnya? Banyak. Di Amerika itu juga banyak orang miskin. Tapi pemerintahnya punya apa yang disebut dengan social security, jaringan sosial. Ya kalau di sana, kalau Anda tamat SMA belum bekerja, itu Anda diberi $1.300 per bulan. Jadi orang pengangguran itu nggak akan mengemis, nggak akan minta-minta, karena dia dengan uang $1.300 itu dia bisa menyewa rumah, bisa sarapan susu segar, roti. Kalau kita nih kan, kalau Anda tidak bekerja di Indonesia, itu Anda betul-betul miskinnya itu miskin sekarat. Fakir miskin, Pak. Nah, jaringan sosial kita ada. Cuma 6 bulan 180.000. Pernah nggak parpol kita memperjuangkan yang seperti ini? Pernah nggak anggota DPR kita memperjuangkan seperti ini?
Kan anggota DPR ini kan yang penting gaji mereka lancar. Coba kalian yang sudah anggota dewan ya, coba berapa item itu income itu, ya kan? Honor sidang, honor reses, segala macam. Uang kehormatan, uang rumah, Uang kehormatan, macam-macam. waduh, pokoknya bergerak sedikit ada uangnya. Nah, cuma pertanyaannya, ada nggak kita memperjuangkan ya supaya masyarakat yang betul-betul tidak ada pekerjaan pengangguran itu setiap bulannya itu dikasih rutin. Ada nggak kita memperjuangkan supaya pendidikan kita lebih murah gitu. Kita ini mahal sekali, ya. Jadi sehingga terjadi apa yang disebut dengan lingkaran setan, ya. Kalau orang miskin, orang tuanya miskin, maka dia tidak mampu membiayai sekolah anaknya di sekolah yang bagus. Karena sekolah anaknya bukan sekolah yang bagus, maka dia juga pekerjaannya tidak bagus. Kalau pekerjaan tidak bagus, maka income-nya tidak bagus, maka dia masuk lagi generasi miskin. Sementara anak anggota DPR, anak kepala dinas, anak pengusaha, itu biasanya masuk ke sekolah-sekolah yang top. Elit. Ya, sekolah elit. Lalu kuliah di tempat yang elit. Karena kuliah di tempat yang elit, maka dapat pekerjaannya juga di tempat yang bagus. Dengan tempat pekerjaan yang bagus, income-nya juga bagus. Akhirnya dia mewarisi kesejahteraan orang tuanya. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, inilah yang kita maksud. Apa perjuangan partai politik kita? Ya. Prof. Kalau sekarang ini apa yang diajukan oleh pemerintah disetujui semua, nggak ada yang kritis partai politik, ya kan? Nah ini mohon maaf yang orang-orang partai ini ya. Benar, Prof. Itu benar, Prof. Tersinggung, Prof. Tersinggung tuh, tersinggung. Ya, jangan baperan lah. Ini kan diskusi. Ini kita diskusi, Prof. Iya. Artinya, Prof, saya pun di forum partai Ya. sering menyampaikan itu ternyata tidak diterima. Contoh kecil saya sampaikan, Prof. Ya. Di daerah saya itu jumlah pemilihnya itu 60.000. Nah, di saat hak pilih diberikan kepada mereka, yang hadir hanya 40%, Prof. Berarti 6 kali 4 itu hanya 24.000 yang hadir. Sama disampaikan oleh saudara kita Ajwar tadi, itu sudah memiliki tempat-tempat basis-basis. Si A basis dia 1.000, si partai B 1.000, ya makanya cukuplah itu. Nah, makanya saya punya usul nih, Prof. Apakah perlu untuk mendudukkan seorang anggota legislatif itu pendidikannya tingkatnya lebih di atas 1 lagi, Prof? Paling tidak sarjana S1 lah. Karena ini rata-rata SMA. Makanya nanti, maaf saya katakan, kita nanti menjadi seorang doktor di saat terjun ke daerah, di saat ada pembahasan anggaran di daerah tersebut, anggaran APBK saya katakan, kita seorang dokter, Prof, nggak dihargai, dikiri-kirikan oleh mereka yang tamatan SMA. Karena suara sudah mereka beli. Itu, Prof. Makanya menulis, Pak, menulis. Ya inilah ya mestinya kalau masyarakat kita itu terdidik dengan baik, dia kesejahteraannya baik, mereka tuh nggak gampang dibohongin gitu kan. Mereka tahu siapa yang mampu, siapa yang tidak mampu, siapa yang punya kapasitas untuk mewakili suara mereka atau tidak. Sekarang kan enggak. Sekarang kan siapa yang punya modal kan? Iya. Iya. Anda mau dokter pun itu kalau nggak punya modal ya nggak bisa.
Mengapa? Karena nggak bisa Anda menjual ide dengan masyarakat. Nggak bisa Anda mengajak masyarakat berdiskusi, itu enggak. Masyarakat ini amplopnya mana? Jangankan masa sekarang, pengurus masjid pun itu kalau calon anggota DPR datang nggak bawa apa-apa, itu nggak dihargai. Pengurus masjid loh, Iya. kan? Ibu-ibu, ya paling nggak Anda membawa seperangkat alat rebana misalnya kan, Baju perwiritan. jilbab, seragam jilbab, ya begitu gitulah. Masyarakat kita tuh masih levelnya. Nah, tapi kalau misalnya di Amerika, ya saya kan lama ya, saya lama di Amerika, di Inggris ya. Kalau di sana justru kalau Anda calon anggota parlemen pakai nyogok-nyogok uang seperti itu, justru Anda tidak akan terpilih. Kan kalau di Amerika justru masyarakat yang mengumpulkan uang kan. Makanya di sana orang biasa-biasa aja bisa jadi presiden seperti Barack Obama. Ya, Joe Biden sekarang itu dia bukan orang kaya, ya biasa aja. Nah, kemarin memang Donald Trump itu orang kaya. Tapi kan nggak terpilih lagi dia kan. Ya, kalah sama Joe Biden. Nah, jadi kita ini menjiplak demokrasi ala Amerika, tetapi profil masyarakat kita ini ya belum siap, ya kan? Itu. Kita lanjut ya. Baik, Prof. Nah, kita masih bicara pengertian, ya. Ini ada pengertian yang saya kutip dari bahasa Indonesia, ya. Ada dua ini, ya, dari Agus Wiknyo dan Riri Satria. Ya. Jadi kalau di Agus Wiknyo itu ya mendefinisikan ya bahwa politik pendidikan itu adalah penggunaan kekuasaan untuk mendesakkan kebijakan pendidikan. Dapat bersifat keras, dengan kekuatan fisik, dan lunak ya, dengan taktik dan strategi. Jadi politik pendidikan itu adalah bagaimana menggunakan kekuatan atau kekuasaan politik untuk apa namanya merepresentasikan kepentingan kita pada satu kebijakan pendidikan. Jadi kalau misalnya di daerah kita banyak sekolah yang rusak gedungnya, nah itu pemerintah daerah kan perlu memprioritaskan dana untuk hal tersebut. Nah, kalau pemerintah daerahnya punya wawasan pendidikan yang baik, memandang pendidikan itu sangat penting, mungkin nggak perlu kita desak-desak, mereka udah buat sendiri. Tapi kan banyak yang pura-pura nggak tahu kan, atau tidak mengutamakan urusan-urusan pendidikan. Nah, maka itu ya harus diperjuangkan, harus kita desak. Mainkan kekuatan politik ya supaya muncul kebijakan-kebijakan yang pro ya terhadap kepentingan pendidikan masyarakat. Ya, menurut saya nggak apa-apa anggota DPR misalnya berkelahi karena memperjuangkan ini, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau berkelahinya gara-gara hal-hal yang tidak penting ya itu memalukan gitu kan. Lalu ini menurut Riri Satria, ya politik pendidikan itu skenario di tingkat negara, wilayah, untuk membawa pendidikan ke arah tertentu. Skenario yang dibuat untuk mengarahkan pendidikan ke arah tertentu. Oke, selanjutnya kita kutip ya pengertian politik pendidikan ini dari seorang. Jadi kalau kalian misalnya di internet mencari kosakata
politik pendidikan itu akan banyak sekali muncul nama ini, Paulo Freire. Ya, ini ada termasuk generasi awal lah kajian politik pendidikan. Ini seorang penulis Brazil ya, yang sangat terkenal dengan bukunya The Politics of Education. Nah, menurut beliau ini politik pendidikan itu menentukan kinerja pendidikan suatu negara. Ya, jadi bagaimana politik pendidikan di satu negara itu akan menentukan kinerja pendidikan di negara tersebut. Nah, politik pendidikan negara yang politik pendidikannya buruk, kinerja pendidikannya juga buruk. Sebaliknya, negara yang politik pendidikannya bagus, kinerja pendidikannya juga bagus. Nah, pertanyaan kita, bagaimana sih politik pendidikan yang buruk itu? Dan bagaimana pula politik pendidikan itu yang dikatakan bagus itu yang seperti apa? Ya, tadi kita sudah paham ya, bahwa politik pendidikan itu adalah upaya ya menggunakan kekuatan politik untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pendidikan, supaya kebijakan pendidikan itu memuat kepentingan-kepentingan pendidikan yang kita maksud, yang kita inginkan. Ya. Nah, di dalam proses politik pendidikan itu, menurut Paulo Freire ini, ada politik pendidikan itu yang buruk, ada yang bagus. Nah, coba silakan, kira-kira gimana sih contoh politik pendidikan yang buruk dan contoh yang bagus itu gimana? Silakan, siapa yang ingin sharing? Silakan Pak Samial. Silakan. Kira-kira gimana sih politik pendidikan yang bagus dan yang buruk itu? Yang lain dulu lah, yang lain. Ya, yang lain. Kita kan 12 orang ini kan. Ya. Kalau Ya. saya nanti Prof, kawan-kawan ke Golkar semua, Prof. Oh iya, nanti dikira Golkar ini. Hanya Golkar yang semangat gitu kan. Kalau ada PKS nggak apa-apa, PKS juga gimana gitu. PDIP juga nggak apa-apa gitu kan. Itu Pak Andika itu PKS. Apanya? Ayo, siapa nih? Apanya, Ya, Pak? pertanyaannya, bagaimana sih politik pendidikan yang bagus, bagaimana politik pendidikan yang buruk? Ya, Pak Ali Akbar dulu, Pak Ali Akbar. Terserah siapa aja. Negara yang politik pendidikannya buruk, kinerja pendidikannya juga buruk. Sebaliknya negara yang politik pendidikannya bagus, kinerja pendidikannya juga bagus. Ya ini sudah pasti kan, karena komponen negara Ya. itu banyak. Ada komponen ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Ya, pertanyaannya, bagaimana sih kalau Anda main politik, ya, perjuangkan pendidikan, itu politik pendidikan yang bagus tuh yang bagaimana, yang tidak bagus tuh yang seperti apa? Kalau menurut saya sih Pak Prof, politik yang tidak memaksakan, maksudnya politik yang menyesuaikan keadaan sehingga berjalannya proses pendidikan itu sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Salah satu yang menjadi permasalahan kan waktu masa-masa ini ya, kebijakan daripada pemerintah terkait dengan penerapan teknologi. Itu kan tidak bisa dipukul rata. Di daerah-daerah tertentu, jangankan masuk sinyal aja payah masuk kan. Dan ini juga kebijakan yang banyak sekali Prof. Pak Prof, mohon izin, ini saya ada pengalaman. 2022 lalu kalau saya ikut PPG Pak Prof. Ya. Jadi kan di salah satu universitas besar di Jakarta, saya sebut terus nama universitasnya, nggak bisa lah saya sebut di sini. Cuman begini, di mana Jangan disebut, nggak disebut. memaksakan kehendak dengan alasan aturan negara, pesertanya itu wajib terakses internet dan lain sebagainya. Kemudian penyajian-penyajian pun berbau teknologi semua.
Sementara respon daripada peserta waktu itu bagaimana saya berbicara teknologi. Sementara di daerah saya aja untuk belajar saja saya harus memanggil anak-anak di perkampungan yang bermain atau lagi kerja sama orang tuanya begitu. Jadi nggak relevan lagi kebijakan itu di suatu daerah begitu. Jadi ada ketentuan-ketentuan khusus yang memang tidak bisa dipukul rata. Kalau di negara kita seperti itu. Ini kan kita berbicara negara. Itu aja Pak Prof. Sederhana sih. Ya, tapi belum menjawab pertanyaan ya. Jadi misalnya begini ya, Anda ada seorang politisi, ya. Katakanlah Anda seorang pejabat, ya, apakah bupati, ya, ataukah gubernur, atau Anda anggota DPR. Ya, amin ya Allah, amin. Mohon doanya Pak Prof. Artinya Anda itu punya power politik, ya kan? Lalu di depan Anda ini ada persoalan pendidikan. Nah, pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan supaya aktivitas politik Anda di dalam memperjuangkan pendidikan itu bagus, hasilnya bagus. Dan apa pula yang Anda bisa lakukan ya dengan kekuatan politik itu ya, tetapi justru akan merusak mutu pendidikan itu sendiri. Jadi seorang politisi itu dia bisa membenahi mutu di satu pendidikan, bisa juga merusak. Nah itu pertanyaannya di situ, itu bagaimana kira-kira contohnya? Kalau saya sih lebih kepada bekerja sama dengan stakeholder, orang-orang yang mumpuni di bidang itu. Termasuk melibatkan para akademis. Karena tentunya banyak hal-hal yang saya tidak ketahui. Setahu saya celakanya orang yang memang berpolitik itu, yang dia bisa memiliki kebijakan kewenangan, dia tidak bekerja sama dengan orang-orang yang berkompeten di bidang itu, Pak Prof. Itu buruk. Politik kan intinya kan pertarungan kepentingan kan. Iya. Ya. Betul Pak Prof, betul. Nah iya. Semua manusia punya kepentingan. Seorang politisi itu dia secara pribadi, partainya, komisinya itu punya kepentingan. Maka itulah yang akan dia perjuangkan. Jadi izin Pak Prof kan? Ya. Politik itu kan salah satunya alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Jadi kalau politik pendidikan yang dimaksud tadi yang bagus gitulah ya, politik pendidikan yang bagus itu adalah kalau menurut perspektif saya atau sudut pandang saya, yang bisa memberikan kontribusi positif untuk pendidikan. Karena kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan dalam dunia pendidikan itu melalui proses politis. Kalau kebijakan yang diterapkan itu melalui proses politis, berarti ada campur tangan pemain politiknya. Walaupun dia misalnya anggota DPR, apakah dia bupati atau gubernur, itu melalui proses politis. Kemarin itu, sekarang ini ada di Victor Leskodat dari Nasdem itu, mengusulkan gubernur Kalimantan mengusulkan supaya gubernur bukan Kalimantan itu lupa NTT ya, itu mengusulkan supaya sekolah jam 5 pagi. Jadi menjadi permasalahan sekarang, jadi perdebatan lah saya pikir ya, perdebatan bagaimana orang bisa wajib berangkat, dan malah jawab dengan tegas oleh Bapak Victor, kalau tidak mau ikuti aturan silahkan cari sekolah lain, silahkan ke provinsi lain. Sebetulnya kalau menurut saya disinilah peran politik. Kalau politisinya mau, Victor Leskodat itu kan punya partai kan gitu. Kira-kira partai bisa saja meminta atau bagaimana ya diskusi yang lebih bagus. Saya kira di Indonesia ini
semua orang yang berpartai, katakanlah politik praktis, ya, itu memiliki kalau bahasa Jawanya apa ya, inggi mungkin ya, memiliki apa ya, semacam kesungkanan gitu terhadap atasannya. Jadi kontribusi kita selaku politisi itu harus yang diberikan yang terbaik untuk pendidikan. Inilah saya kira salah satu contoh politik pendidikan yang bagus. Sebaliknya, kalau selama kita memiliki kekuatan di bidang politik, tetapi tidak kita berikan kontribusi yang baik untuk dunia pendidikan, nah inilah mungkin masuk kategori politik pendidikan yang buruk. Dia punya wewenang, dia punya kemampuan, dia punya kebiasaan dalam hal itu, otoritas dia punya dalam tanda petik. Walaupun secara langsung atau tidak langsung, dia punya pengaruh di sebuah kegiatan politis, tapi tidak dia gunakan untuk kepentingan pendidikan. Seperti tadi misalnya, ada rumah sekolah rusak. Kalau kita demo-demo itu belum tentu diterima, belum tentu menjadi bagus rumah sekolah. Tapi kalau politisi, dia buat sedikit memo, apalagi bupatinya itu katakanlah ketua DPRK-nya satu partai dengan bupatinya, itu cepat selesai itu. Ketua DPRK setuju, bupati setuju, ya sudah. Otomatis kan orang yang duduk sebagai ketua DPRK itu yang lebih banyak dia dapat kursi di DPR. Nggak mungkin lah partai-partai lain bisa tolak lagi kalau sudah lebih dari 50% pendukung di DPR itu setuju. Jadi disitulah saya kira perlu niat baik atau mungkin kesadaran, ya. Tapi sebetulnya kesadaran ini pun masih perlu bisa diperdebatkan, karena menurut orang bisa jadi itu pilihannya yang terbaik. Menunda katakanlah ya, seperti yang dibuat oleh Pak Victor Leskodat, itu yang terbaik menurut Pak Victor. Atau mungkin ada rumah sekolah yang roboh belum bisa diperbaiki, mungkin itu menurut mereka yang terbaik. Untuk apa perbaiki sarana prasarana, kenapa kita tidak perbaiki kualitas guru dulu? Mungkin ada itu bisa juga menjadi yang terbaik. Nah, ini yang saya kira perlu didiskusikan. Singkatnya, kalau menurut saya, kontribusi positif terhadap dunia pendidikan yang dilakukan melalui proses politik, inilah yang dimaksud dengan maksud saya inilah salah satu contoh politik pendidikan yang baik. Sedangkan sebaliknya, kalau kontribusinya itu berimbas kepada kemudaratan, maka masuk kepada kategori politik pendidikan yang buruk. Saya kira demikian dari saya. Izin Pak Prof. Ya, saya kira ada kata kunci yang bagus, yaitu kontribusi. Ya. Jadi, apakah Anda sebagai politisi itu berkontribusi di dalam memajukan pendidikan? Ya. Atau sebaliknya justru Anda memanfaatkan pendidikan untuk kepentingan politik Anda. Ya. Jadi saya kira banyak contoh ya bagaimana politik pendidikan yang bagus dan yang tidak bagus. Tapi contoh yang paling umum ya, kalau penguasa atau politisi yang bagus, yang paham betapa penting pendidikan untuk rakyatnya, itu dia menggunakan kekuasaannya semaksimal mungkin untuk memajukan pendidikan. Ya, kalau dana pendidikannya kurang banyak, dia tambah. Ya, kalau guru-gurunya kurang sejahtera, ditambah kesejahteraannya. Kalau sekolahnya butuh gedung yang lebih bagus, dia bangun gedung yang lebih bagus. Walaupun secara materi dia tidak mendapat apapun, ya. Tapi tidak jarang politisi itu justru sebaliknya memanfaatkan pendidikan untuk pencitraan dan popularitas politik. Nah, itu yang buruk. Jadi kadang-kadang untuk mengambil muka dengan presiden, dengan menteri, anak-anak diliburkan, suruh baris pinggir jalan, itu kan merusak pendidikan. Ya. Dan kalau kita lihat, biasanya politisi yang seperti ini ya memang dia bukan menggunakan
kekuatan, kekuasaannya, jabatannya untuk memajukan, tapi dia memanfaatkan pendidikan untuk pencitraan dirinya. Ya. Nah, biasanya ya para politisi yang seperti ini itu dia banyak ya biasanya yang seperti ini cenderung kebijakannya itu cenderung retorik. Ya, mungkin setiap sambutan itu dia selalu ngomong ya betapa pentingnya guru, pahlawan tanpa jasa, ya. Oh, pendidikan kita harus maju. Mungkin setiap sambutan dia ngomong soal pendidikan. Tapi faktanya ya dia tidak sungguh-sungguh membuat program. Ya, dia tidak sungguh-sungguh membuat kebijakan yang bisa memajukan pendidikan. Nah, inilah yang disebut dengan politik yang retorik, yang retorika saja. Omdo ya, kalau bahasa sekarang itu omong doang. Ada nggak politisi yang seperti ini? Ada, Prof. Ada, Prof. Ya, mudah-mudahan nggak ada di kelas ini, ya nggak? Di kelas ini nggak ada politik retorika. Ya. Ya, kalau lagi kunjungan ke dapil, wah, ini kita perjuangkan. Tidak ada lagi sekolah kita yang gedungnya rusak. Tidak ada lagi sekolah yang kekurangan guru. Tidak ada lagi guru yang terlilit hutang karena honornya kecil. Tidak ada lagi guru honor yang cuma menerima 250.000 per bulan. Wah, gagah sekali itu kalau lagi kunjungan ke dapil. Wah, dapat tepukan kan? Alhamdulillah wakil kita mau akan memperjuangkan. Begitu di sidang DPR, kelepek-kelepek. Alasannya macam-macam. Oh, kita nggak bisa berjuang sendiri. Wah, saya bukan komisi A, saya bukan komisi B. Oh, pimpinan partai saya tidak memprioritaskan. Alasan-alasannya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Biasanya politik pendidikan yang buruk itu cenderung retorik, ya, cenderung retorika doang. Ada juga kebijakan itu yang sifatnya simbolik. Ya, simbolik itu seperti apa? Simbolik itu memang betul, misalnya ada penyerahan bantuan pendidikan untuk rakyat miskin. Wah, dipanggillah perwakilan 10 orang. Lalu diserahkan amplop bantuan, masuk TV, masuk koran. Tapi setelah itu tidak ada lagi follow up-nya. Hanya untuk masuk TV. Ya, hanya untuk masuk koran saja. Nah, itu namanya simbolik. Ya. Nah, yang kita butuhkan adalah politisi-politisi, penguasa-penguasa yang kebijakannya real. Tidak hanya ngomong, tidak hanya simbol, tapi betul-betul dia membuat kebijakan. Nah, kalau kita pelajari dalam banyak hal ya, misalnya di masa keemasan Islam ya, itu mulai dari tahun 750 Masehi sampai tahun 1258 itu umat Islam itu di Cordova itu disebut mengalami apa yang disebut oleh penulis-penulis Barat itu the golden age of Islam, masa keemasan Islam. Apa yang menjadi ciri utama masa keemasan Islam? Kemajuan pendidikan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa kok bisa maju? Karena para khalifah yang berkuasa pada waktu itu betul-betul berpihak kepada ilmu pengetahuan.
Ya, coba baca bagaimana cerita Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Harun Al-Rasyid. Ya. Jadi pada waktu itu kalau kita baca dalam sejarah itu seorang ulama itu kalau dia menulis buku itu bukunya ditimbang. Ya. Lalu dia akan diberikan emas itu seberat bukunya, buku yang dia tulis. Makanya kalau kalian lihat kitab-kitab kuning itu ya umumnya tebal-tebal gitu karena supaya berat. Dan pada masa itu nggak ada yang namanya ilmuwan itu nyambi sambil ngurus kebun sawit, sambil buka counter HP, sambil ngurus warung manisan, ilmuwan itu nggak ada. Ya, karena mereka terjamin hidupnya. Jadi menjadi ilmuwan saja itu terjamin. Kalau sekarang ini ya banyak guru pulang ngajar sambil ngojek. Ya di rumah punya warung manisan. Kadang-kadang ada yang ke sekolah bawa dagangan. Ya nggak mungkin lah pendidikan kita bisa maju kalau masih seperti itu situasinya. Tapi kan nggak bisa kita menyalahkan guru, ya kan? Apalagi guru-guru honor itu kan masih banyak itu. Jangan-jangan di Aceh juga masih ada guru honor yang dibayar cuma 300.000 per bulan. Bahkan Prof 1 tahun itu hanya 6 bulan. Dibayar. Ya. Nah, itu apa yang dilakukan oleh Partai Golkar? Nah, artinya seperti ini, Prof. Karena bagian dari koalisi terhadap kepala daerah, mereka diam-diam saja. Makanya saya bertolak belakang sebenarnya. Itu dia. Apa dilakukan Partai Golkar? Mulai kan banyak alasan kan, koalisi. Benar Pak Prof. Prof, makanya Prof, gini Prof. Politisi banyak alasannya Pak Iya, Prof. banyak ngeles. Prof, saya sudah dua kali mengikuti kontestasi untuk pencalekan. Ya. Saya seperti yang saya sampaikan tadi, jumlah pemilih kami itu kita katakan 20.000. Ya. 20. Yang suara pemilih ya Prof, bukan suara keseluruhan. Ya. Yang ikut serta. Nah, saya mencoba untuk menyeleksi pemilih cerdas. Nah, setelah saya lakukan survei, ternyata dari 20.000 itu 80% itu transaksional. Ya itu. Nah, di saat dibenturkan kita dengan masalah transaksional, yang mana kita memiliki idealis kita untuk tidak memakai money politik, wani piro, dan harapan saya untuk duduk itu kecil kemungkinan, Prof. Nah, kalau sampai yang saya sampaikan tadi daerah saya itu sampai 1 miliar untuk menduduki selama 5 tahun, kalau kita kaji dari sisi keuntungan, Prof, jelas untung. Ya. Kenapa saya kata untung? Uang saya habis di saat pencalekan itu 1 miliar, saya duduk 5 tahun dengan aspirasi 1 miliar, 1 miliar itu 13% dapat sama saya, berarti 130 itu aspirasi aja, Prof. Lain lagi gaji, saya rasa lebih dari 1 miliar saya dapat. Tambah lagi fasilitas di saat saya reses apa segala macam itu dibiayai oleh negara. Nah, makanya sampai pada saat sekarang ini yang incumbent dia akan siapkan per kepala itu 1 juta. Dengan asumsi 1.000 suara yang dia dapat, dia sudah dapat 1 kursi. Nah, makanya tadi saya setuju disampaikan oleh Pak Andika. Kita lihat dulu daerahnya, Prof. Ya. Kalau di daerah saya itu 80% transaksional, maka siap-siapkan uang. Nah, ini problem negara kita nih. Saya kerucutkan ke daerah yang kecil gitu. Artinya di kecil ini pasti miniatur daripada negara kita ini. Pernah saya berkomunikasi dengan kawan yang di Jakarta dari Partai Golkar. Dia katakan apa, Prof? Ikuti aja Pak.
Bagaimana mainnya? Oh, saya nolak, batinnya nolak, Prof. Hmm. Saya nolak. Karena apa? Saya di kemampuan finansial tidak ada itu. Nah, setelah saya lakukan untuk mencari pemilih-pemilih cerdas itu, ternyata yang saya dapatkan 400 orang, Prof, pemilih cerdas. Karena itu yang 20% itu di seluruh dapil yang 20%. Sementara di tempat saya itu ya tentu Ya, itu terbagi kan lagi. proses pencalekan, ya kan? Ya. Nah, sebenarnya yang kita maksud nih, bagaimana setelah Anda terpilih menjadi anggota legislatif, itu bagaimana cara Anda memperjuangkan kepentingan kependidikan. Ya, pernah nggak fraksi Anda itu walk out, ya? Karena misalnya usulnya untuk kenaikan gaji guru honorer tidak disetujui, kami walk out misalnya. Karena Prof, karena apa? Bukan itu. saya yang duduk di situ, Prof. Ya, ya, nah ini kan kita melihat bagaimana komitmen ya partai politik itu bukan hanya di daerah di Aceh, di daerah lain juga gitu. Ya kalau misalnya kenaikan tunjangan DPR tidak disetujui atau pemilihan presiden, pemilihan hal-hal yang lain itu banyak yang kadang-kadang walk out. Tapi kalau untuk kepentingan pendidikan masyarakat itu biasanya sudahlah kalau gitu ya berarti ya belum waktunya gitu kan. Ya kita ingin tuh ya ini penting. Kalau nggak disetujui udah lebih baik kami walk out. Nah, itu. Jadi kalau politik pendidikan yang bagus itu seorang politisi, seorang penguasa ya, itu rela mengorbankan ya kepentingan politiknya untuk kemajuan pendidikan. Jadi bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya, sering menggunakan pendidikan untuk alat pencitraan politik. Nah, secara umum kita ini ya mungkin kalau saya tanya, kita ini mana sih yang lebih banyak? Lebih banyak yang pencitraan atau lebih banyak yang sungguh-sungguh ingin membangun pendidikan? Ya. Jadi ya di Jakarta itu setiap ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, itu kan sebenarnya bedanya apa? Ya kan? Ya. Ya ini sudah asar ya. Di Medan belum asar kali ya. Kita break dulu ya, lagi azan. Baik, Prof. Baik, Prof. Break sebentar.
Oke, kita lanjut 10 menit lagi ya. Ya, jadi saya kira itu ya. Jadi sebenarnya politik pendidikan itu ada di mana-mana. Cuma persoalannya ada yang bagus, ada yang buruk. Nah, untuk kemajuan pendidikan itu kita perlu politik pendidikan yang bagus. Kita perlu para politisi yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pencitraan, tapi benar-benar memaksimalkan kekuasaan yang dia miliki untuk memajukan pendidikan. Ya. Nah, slide berikutnya, ya, politik pendidikan itu adalah langkah-langkah politik yang dirancang oleh negara untuk menciptakan SDM yang diinginkan. Ya, kalau di sini oleh negara, ya, bukan oleh pemerintah, ya. Apa beda antara pemerintah dan negara? Coba, siapa yang bisa membedakan apa beda negara dan pemerintah? Saya Prof, Yo, silakan. negara adalah tempat ataupun wilayah yang di dalamnya berjalan suatu pengurusan atau kepemerintahan. Sedangkan pemerintah itu adalah orang atau lembaga atau organisasi yang mengurusi negara tersebut. Begitu Prof, pendapat saya Prof. Izin Prof, saya juga ingin memberikan pandangan. Coba yang lain. Apa beda negara dan Jadi pemerintah? negara itu adalah merupakan tempat yang di dalamnya terdapat masyarakat mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan dan mengendalikan kekuasaan dalam masyarakat itu. Kemudian pemerintah adalah merupakan sistem untuk menjalankan wewenang dari kekuasaan itu tadi dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun politik. Itu Prof yang saya tahu dari waktu saya kuliah dulu S1. Oh. Yang lain? Yang lain Pak Bu Arinibi. Pak Ali. Bu, silakan Bu. Atau Pak Azwar. Ya, terima kasih Pak Andika. Kalau negara itu dia sebuah apa ya, macam nation gitu. Negara itu berbeda dengan pemerintah. Negara tidak akan berganti karena dia masuk dalam konstitusi. Tapi kalau pemerintah itu ada yang memerintah. Di dalamnya ada orangnya. Seperti ada presidennya. Presiden itu pemerintah termasuk orang-orang yang di dalamnya. Maka berlakulah trias politika dalam pemerintah. Ada di situ eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Nah, kalau negara itu ya seperti saya contohkan, Indonesia ini negara. Sedangkan pemerintah, presiden dan orang-orang yang ikut menyelenggarakan pemerintahan. Itulah mungkin secara sederhana perbedaannya negara dengan pemerintah. Demikian, Ya. Pak Prof. Masih ada? Izin Pak Prof. Ya. Negara itu adalah sebuah wilayah yang mempunyai aturan-aturan yang merupakan undang-undang atau umpamanya apakah itu berupa undang-undang dasar atau aturan-aturan sejenisnya. Kemudian pemerintahan itu adalah yang dipilih oleh rakyat untuk melakukan aturan-aturan tadi. Itu dipilih oleh rakyat dan berlaku untuk 5 tahun. Apakah dia itu pemerintah untuk negara ataupun untuk pemerintah sebuah provinsi atau kabupaten kota. Itu barangkali, Pak. Ya, tentu banyak ya definisi ya. Ya, tentu negara itu ya sebenarnya ya satu wilayah lah ya, satu teritorial di mana
ya, di mana di situ ada batas-batas kewilayahan, ada penduduk, dan ada lembaga-lembaganya. Ya. Pemerintah itu sebenarnya salah satu dari lembaga negara. Banyak lembaga negara yang lain kan, ada kalau di Indonesia ada TNI, ada Polri, ada Kejaksaan, ada Kehakiman, Ada Mahkamah semua itu Agung. lembaga negara, ada Mahkamah Agung, ya. Pemerintah itu salah satu saja. Tapi kita sering terkesan oleh kita seolah-olah pemerintah itu adalah negara. Nah, kira-kira kenapa? Kenapa kok kira-kiranya apa yang dilakukan oleh pemerintah seolah-olah inilah negara gitu kan. Padahal kan pemerintah itu salah satu lembaga negara saja. Itu kira-kira kenapa itu bisa timbul kesan seperti itu? Silakan. Kita nih setiap hari kadang-kadang kita sulit kita membedakan ya. Kalau Pak Jokowi sudah ngomong itu seolah-olah negara ini itulah negara. Padahal kan Pak Jokowi itu kan pimpinan pemerintahan. Ya, salah satu dari lembaga negara. Kenapa kira-kira? Izin Pak Prof. Ya, Mungkin begini Pak, lantaran negara memang memberikan kekuasaan kepada presiden untuk melaksanakan pemerintahan Pak. Selama presiden itu melakukan undang-undang sesuai aturan, dia harus warga negara harus patuh dan tunduk kepada presiden. ya betul. Itu barangkali Pak. Cuma Jokowi itu kan pimpinan pemerintahan kan, ya kan, kepala negara ya. Tapi misalnya seakan-akan ketika pemerintah membuat satu kebijakan itu, wah inilah maunya negara. Kenapa? Karena pemerintahan ini lembaga negara yang paling luas kewenangannya. Makanya orang walaupun sudah pernah jadi anggota DPR itu masih pingin kalau jadi gubernur, banyak kan? Ya, karena kalau gubernur itu adalah kepala pemerintahan di tingkat provinsi, jadi punya wilayah dia. Kepala pemerintahan. Kalau anggota DPR mau di pusat mau di daerah itu kan cuma pembahasan aja kan, membahas anggaran bertriliun-triliun, tapi yang menggunakan anggarannya kan pemerintah, ya kan? Ya akhirnya ya gigit jari juga anggota DPR kan, kita yang bahas, gitu kan gitu. Makanya banyak anggota DPR tuh walaupun sudah 2 periode jadi anggota DPR di pusat, suruh jadi bupati masih mau. Banyak, Prof. Ya, bukan banyak, karena realistis saja, gitu kan gitu ya. Kalau bupati itu walaupun dia wilayahnya hanya satu kabupaten, dia punya wilayah, punya penduduk, punya anggaran. Kalau DPR kan anggarannya hanya anggaran operasional kan. Cuma mengesahkan saja DPR itu. Ya, DPR capek-capek sidang siang malam, ya menteri, gubernur itu yang menggunakan anggaran. Jadi memang pemerintah itu sangat dominan ya di dalam urusan kenegaraan karena kewenangannya sangat luas. Karena itu walaupun ada lembaga-lembaga lain yang memperhatikan pendidikan, tapi kalau pemerintah tidak serius, ya tidak akan maju pendidikan kita. Ya, nggak bisa ya kita misalnya mengandalkan yayasan-yayasan gitu kan, misalnya perguruan tinggi, ya
mengandalkan rektor, nggak bisa. Pemerintah harus melakukan sesuatu. Nah, saya kira ini sudah jam 3.30 ya. Jadi kita harus berhenti di sini karena saya nanti ada masuk lagi setelah jam 4 ini mau istirahat. Baik, Prof. Baik, Prof. Nah, ya demikian untuk hari ini ya. Baik, Prof. Untuk hari ini kita cukupkan sekian dulu dan sebelum kita bubar silakan dipoto ya. Ini kok pada sembunyi semua ini, nggak kelihatan semua orangnya. Di sini hujan, Prof. Makanya mungkin kawan-kawan ada yang tidur. Oh gitu. Baru saya Iya, ucap iya, orangnya 12 tapi yang aktif cuma 3 orang. Yang lain-lain ya berselimut. Nah, ya itu enaknya kuliah daring ya. Ya bisa ini bisa. Ya, kalian harus aktif lah. Kalau kalian nggak aktif ya nggak seru kuliah kita ya. Oke ya. Jadi demikian untuk hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah minggu depan kita bisa masuk lagi. Ya. Kapan kami bisa ke sana, Pak Prof? Bisa kemana? Palembang, Pak Prof. Palembang. Ya ayo, saya tunggu. Ayo, kalian studi banding ke Palembang, ayo. Boleh Pak Prof. Ya, kan nggak tahu ya. Kalau dulu ada penerbangan langsung. Kalau Ya sekarang dari Medan. Bahkan, Prof, rencana saya, Prof. Rencana saya, Prof. Disertasi saya mengenai pendidikan politik